Gencatan senjata antara Israel dan Hamas tertunda lantaran pihak Hamas belum menyerahkan daftar tahanan yang akan diserahkan ke Israel. Seharusnya gencatan senjata di Gaza dimulai hari ini, yang mana fase pertama berlangsung selama 42 hari, meliputi pertukaran sandera, penghentian serangan hingga penyaluran bantuan ke Gaza. Adapun fase kedua diharapkan terjadi gencatan senjata permanen sehingga memasuki fase ketiga bisa dilakukan rekonstruksi Gaza yang telah luluh lantak. Akankah gencatan senjata ini bisa terwujud dan membawa perdamaian yang panjang bagi Palestina khususnya Gaza? 46.000 warga Palestina tewas akibat serangan pasukan Israel. Lantas formulasi apa yang bisa disiapkan oleh dunia agar kejadian itu tidak terulang kembali? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pakar hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Prof. Susi Sri Suparin yang saat ini sudah berada di studio. Selamat sore, Bu Susi. Selamat sore, Dan juga sudah terhubung bersama kami aktivis kemanusiaan Gaza, Muhammad Hussein. Selamat sore, Mas Hussein. Selamat sore, Mas Andro, Mbak Windy. Ya, Mas Hussein, nanti juga kami akan bergabung dengan relawan Mercy di Gaza, Marisa Noriti, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di sana. Sebelumnya, Mas Hussein, kami ingin mengetahui kesepakatan gencatan senjata di antaranya adalah agar bantuan terhadap warga Gaza ini bisa tersalurkan. Apakah hal tersebut juga sudah mulai bisa dilakukan dengan adanya penundaan dari gencatan senjata ini? Baik, pertama saya ingin upgrade ya berita langsung dari Gaza bahwa memang sempat ada penundaan aktivasi kesepakatan ini yang harusnya dimulai jam 8.30 pagi, namun diundur oleh Israel dengan alasan belum menerima daftar sandera yang akan dibebaskan. Namun alhamdulillah pihak Hamas sudah mengklarifikasi bahwa mereka terlambat karena ada masalah teknis dan akhirnya sudah diserahkan. Dan tadi pun pihak kantor Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, sudah mengumumkan bahwa kesepakatan ini sudah mulai berlaku pukul 11:15 waktu setempat. Artinya sekarang di Gaza pukul 1, sudah pukul 1, sudah pukul pukul 12 siang, artinya ini sudah memasuki kesepakatan gencatan senjata. Adapun bantuan-bantuan dari Mesir dan Yordan yang dijadwalkan bisa masuk, sebetulnya sudah mulai masuk sejak beberapa hari terakhir pun masuk, namun intensitasnya itu sangat sedikit dan itu bukan atau belum masuk dalam format kesepakatan yang ada di antara daftar poin-poin kesepakatan itu. Karena kalau kita merujuk pada poin-poin kesepakatan yang disepakati, jumlah kontainer yang akan masuk itu per hari 600 kontainer. Sementara yang masuk tadi malam kemarin itu tidak lebih dari 20 kontainer, dan itu sekali lagi memang sudah berjalan sejak beberapa hari terakhir. Tapi itu sekali lagi bukan bagian dari kesepakatan Mas Hussein, yang ada tertulis dalam poin-poin itu. Mas Hussein, sebelum kita fokus ke penyaluran bantuan, kami ingin kepastian lagi. Apakah artinya Anda tadi menyebutkan sejak pukul 11 waktu Gaza, gencatan senjata sudah mulai berlanjut? Maksudnya penundaan tidak ada? Ya betul, itu sesuai dari statement kantor Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan tadi diposting juga atau dipublis oleh Al Jazeera di ininya di tagline itu ya, sudah dipublis dan sudah resmi bahwa pihak Israel pun sudah mulai memberlakukan dan mengaktifasi kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Ya, apakah tadi sempat yang Anda sebutkan bahwa ada permasalahan teknis dan juga ada tuntutan dari kabinet Israel yang mungkin juga tidak sepakat dengan gencatan senjata ini? Sebenarnya apa yang terjadi sehingga ada penundaan ataupun pospon ini sih sebanyak kurang lebih dari pukul 8 hingga pukul 11 waktu setempat tadi, Mas Hussein? Kalau kita melihat dari pernyataan pihak Israel yang disampaikan oleh beberapa pejabat mereka, diantaranya oleh Avichai Adrai, ini adalah juru bicara militer Israel, dia mengatakan bahwa penundaan ini terjadi disebabkan karena Hamas
belum menyerahkan daftar nama-nama sandera yang akan dibebaskan. Dan itu sudah diklarifikasi oleh Hamas bahwa mereka ada kendala teknis. Kenapa? Karena sebetulnya di antara permintaan Hamas di awal-awal dalam kesepakatan itu adalah adanya waktu tenang 2 hari sebelum kesepakatan ini berlaku, karena mereka harus mempersiapkan dan memperbaiki komunikasi yang terputus antara di lapangan antara pejuang, karena para pejuang-pejuang inilah yang memiliki daftar-daftar nama yang akan dilaporkan. Jadi seolah ini kalau kita melihat ya, Israel penyebab keterlambatan Hamas menyerahkan nama-nama itu Israel penyebabnya, karena mereka tidak berhenti membombardir Gaza sampai tadi pagi, sampai beberapa jam setelah kesepakatan pun itu mereka masih membombardir, dan itu yang menjadi kendala bagi pihak Hamas untuk mengumpulkan data yang valid terkait nama-nama sandera yang akan dibebaskan. Baik, Mas Husein. Mas Husein ini posisinya ada di Kairo ya berarti ya? Bukan di Gaza, di Kairo ini. Iya, Baik. betul Mas Andro, di Kairo. Posisi Mas Husein di Kairo, kita boleh ke Ibu Suzy melihat ini merupakan hari pertama, Bu, terwujudnya gencatan senjata dan diimplementasikan antara pihak Israel dan juga Hamas. Banyak orang yang berpikir bahwa ini merupakan langkah awal untuk menuju perdamaian yang seutuhnya. Menurut Bu Suzy, bagaimana, Bu? Nah, sekarang ini di dunia ini yang kuat itu kelompok kanan ya. Jadi kelompok kanan itu menjadi bagian dari kabinet Israel yang mengendala Netanyahu untuk meloloskan ceasefire ini dengan mudah ya. Malah Bassem Naim nih orang Hamas menyatakan dalam Al Arabiya, dia bilang, wah itu kan persoalannya di dalam kabinet Netanyahu, karena di luar itu kami sebenarnya siap, hanya Netanyahu sering menyalahkan yang di luar, bukan di dalam, karena dia nggak mau mengungkapkan bahwa koalisinya itu akan pecah. Tapi si Naim itu akan bilang pasti koalisinya pecah, karena pasti kalau ini berjalan pun mereka nggak setuju. Tapi kan ada ancaman dari Amerika untuk menyatakan ini harus selesai sebelum inauguration. Jadi mungkin manut ya. Karena sebelumnya kan pemerintah Biden sangat lemah ya. Jadi memang butuh orang yang menggertak dan membuli. Kalau tidak nggak ada yang nurut. Ini dunia ya. Tapi bahkan sebelumnya dari Israel sendiri, dari Netanyahu sendiri bahkan sempat menuturkan bahwa Israel memiliki hak untuk melanjutkan perang. Bu Susi. Dia bilang kalau misalnya tertunda dan tidak terpenuhi syarat-syarat itu, yaitu dikembalikannya sandera, dia menganggap berhak, padahal sebenarnya kata-kata Biden ada dua nih. Satu, dia bilang berhak berperang kembali, yang satu lagi tidak akan diberikan apa-apa. Tapi kan yang akan berkuasa adalah Donald Trump. Donald Trump bilang will make the Middle East as hell, ngerti nggak? Jadi akan dibikin seperti neraka ya. Adalah harapan-harapan tipis dari kelompok kanan bahwa Amerika akan tetap mensuplai senjata untuk melakukan desimasi ya dari penduduk Gaza. Kalau Bu Susi melihatnya bagaimana? Karena dari berbagai belahan dunia, ada Qatar, ada Mesir, termasuk juga Amerika Serikat akan mengawasi proses gencatan senjata yang terbagi sekitar 3 fase ini. Akankah memang patuh taat dengan perjanjian yang sudah dibuat secara bersama, Ibu? Amerika Serikat yang mana nih? Kalau Joe Biden memang mungkin akan mengawasi terus, tapi kalau misalnya Donald Trump, unpredictable. The strong will do what they must, and the weak suffer what they must, gitu loh. Maksud Ibu di tengah bakal berubah lagi? Ada kemungkinan kalau Donald Trump merasa itu lebih menguntungkan untuk dia ikut campur lagi, mungkin dia akan terjun ke situ. Karena sebenarnya planning untuk Gaza itu kan banyak sekali, yaitu mining, oil mining, lalu akan membuat kanal yang melewati Gaza itu karena dianggap terusan Suez sudah terlalu berbahaya gitu lah ya untuk dilalui. Jadi mereka mau ada kanal tersendiri yang menuju laut. Dan saat ini kita juga sudah terhubung dengan Mbak Marisa. Mbak Marisa. Ya, selamat sore Mbak. Ya, selamat petang Mbak. Sore, kami ingin mengetahui bagaimana kondisi terakhir di Gaza saat ini. Ya, baik. Seperti yang kita ketahui hari ini Minggu 19 Januari memang momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh warga Gaza karena
dijadwalkan pukul 8.30 tadi pagi pengumuman resmi untuk ceasefire, dan mulai terhitung hari pertama untuk fase pertama ceasefire di Gaza. Akan tetapi karena beberapa kendala yang disampaikan oleh pihak Israel menyatakan bahwa Hamas tidak memberikan list nama tawanan perang hostage yang akan dirilis di hari ini, dan Hamas mengkonfirmasi bahwa mereka mengalami kendala teknis dan berkomitmen tetap melaksanakan ceasefire. Dan alhamdulillah akhirnya mungkin sekitar jam 10 waktu Gaza, Hamas mengumumkan telah memberikan daftar nama hostage yang akan dibebaskan hari ini, dan dikonfirmasi juga oleh pihak Israel bahwa mereka telah menerima. Sangat disayangkan sekali juga menjelang ceasefire ini Israel tetap melakukan serangan artileri yang mengakibatkan korban di pihak Gaza Palestina, kurang lebih 8 orang syahid dan 25 orang lainnya luka-luka. Akan tetapi secara umum warga Gaza sangat menyambut gembira momen ceasefire ini. Banyak dari mereka yang di daerah selatan sudah mulai melihat rumah mereka di daerah Rafah, dan untuk yang di Gaza City sudah bergerak menuju Gaza Utara, Beit Lahia, melihat rumah dan keluarga mereka yang bertahan di sana. Seperti itu, Mbak. Posisi Mbak Marisa saat ini yang ada di Gaza, kami ingin tahu lebih lengkap bagaimana pengamatan Anda ketika hari pertama diberlakukannya gencatan senjata ini. Apakah warga Gaza berbondong-bondong kembali ke permukiman? Kemudian ada bantuan yang sudah masuk atau seperti apa, Mbak? Ya, saya sendiri saat ini berada di Deir al-Balah di daerah Gaza Selatan. Bisa dibilang pergerakan saat ini hanya sebatas melihat kondisi rumah mereka. Pergerakan itu hanya di Gaza, kalau untuk Gaza Selatan itu hanya ke daerah Rafah atau Khan Yunis, dan di Gaza City itu ke Gaza Utara, Beit Lahia. Karena masih ada tentara Israel di Netzarim Corridor, di checkpoint, sehingga warga Gaza yang di Gaza Selatan belum bisa melintas untuk kembali ke Gaza Utara. Dan untuk bantuan saat ini memang ditargetkan 600 truk kemanusiaan memasuki Gaza, diantaranya 50 truk bahan bakar, dan memang dari kemarin itu antrian truknya sudah mengular di Rafah sisi Kairo, dan mudah-mudahan insya Allah hari ini benar-benar masuk ke Gaza melalui jalur Karim Salom. Baik Mbak Marisa, lantas bagaimana dengan pasukan Israel yang sebelumnya menempati Gaza? Apakah semuanya telah ditarik mundur, ditahan dulu? Mbak Marisa, dijawab sesaat jeda.